mampir dulu, sekalian mampir lihat-lihat alat-alat mobil. Nah ini mobil truk semua ya, mobil Fuso semua, banyak, tinggal pilih, dijual semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin. Untuk hari ini mau jalan ya, mau melihat mobil sedan, kira-kira berapa pasaran ya. Rencananya sih ada dua yang dilihat, cuma nanti kita lihat dulu yang mana yang kira-kira cocok. Yang pertama yaitu sedan bekas taksi, yaitu Etios, Toyota Etios tahun 2013. Yang kedua yaitu sedan Baleno tahun 2000-an. Sama kalau sempat lihat Panther. Sekarang kita mau jalan dulu, nanti kira-kira dapat pasaran berapa. Sudah nyampe, ini kondisi mobilnya. Ini kondisi mobilnya ya. Jadi kalau kita berburu mobil sedan, terutama bekas taksi, itu untuk bagian bodi kita cek. Kalau cat ya mungkin kusam lah ya, tapi minimal tidak banyak daripada bekas insiden. Maksudnya itu bodinya itu banyak lubang masuk, dekok ya, banyak dekok. Kalau ini kita lihat sekarang kondisinya masih lumayan ya, masih lumayan, cuman ini ada dekok sini ya, sebelah sini ini ada dekok. Nah, ini. Tapi sebagian besar masih lumayan lah. Nah, ini jadi kita cek bagian bodi luar, terutama di, nah ini bumper nih ya, bumper ini dia sudah turun, ini kondisinya sudah turun. Kalau untuk keseluruhan sih masih lumayan ini ya. Jadi bodi luarnya ini masih lumayan. Paling tinggal poles sedikit. Terus juga bagian kaca ya. Biasanya kaca itu di sini-sini retak. Ini untuk cover spionnya tidak ada. Nah, jadi usahakan untuk cover spionnya ini ada ya, walaupun harganya tidak mahal, tapi kan kalau banyak yang kita belikan ya juga nanti lama-lama akan jadi mahal ya. Kalau sudah kita cek bagian bodi keseluruhannya kira-kira sudah oke. Terus yang berikutnya adalah kita cek di bawah-bawahnya ya. Jadi bawah-bawahnya semacam ini, walaupun mobil baru, cuman kadang-kadang ada keropos ya. Jadi ada keropos, termasuk sasis-sasis yang bagian bawah ya. Sasis-sasis bagian bawah. Kalau ini sih masih lumayan lah, belum ada keropos ya. Terus yang berikutnya adalah kita cek di bagian dalam. Nah ini bagian dalam semacam ini, kita lihat. Nah ini ya, ini kalau mobil pernah kerendam itu seperti ini. Nah ini taksi ini dulunya kerendam ya, jadi kita cek aja gampang. Nah ini bagian ini kerendam, ini cuman tidak sampai mesin sih, ini kerendam ya. Jadi usahakan kalau bisa itu jangan sampai ininya itu bekas kerendam ya. Jadi bekas bodinya ini kerendam. Ini. Termasuk kita bisa cek bagian depan tuh, biasanya kalau kerendam tuh di sebelah sini ya, bawah sopir semacam itu. Nah itu dia akan timbul karat, walaupun mungkin dia tadinya kerendamnya tidak keseluruhan. Jadi mobil ini dulu kerendam, tapi dia cuman tidak nyampe di atas ya, cuman sebatas ini, kalau nggak salah itu sebatas jok, hanya sebatas dudukan jok sini saja. Cuman karena dia kena lama ya, jadi uap-uapnya itu kan dia bisa menimbulkan daripada keropos. Nah itu, jadi usahakan kalau bisa itu jangan sampai ada mobil ini bekas kerendam atau karatan gini ya. Nah ini kalau untuk bodi oke ya, itu tadi bekas kerendam ya. Terus yang berikutnya juga kita cek di bagian jok-joknya.
Jok-joknya ini usahakan masih walaupun kusam tapi belum banyak yang robek ya, robek. Nah, termasuk di bagian belakang. Jadi untuk Etios ini Toyota Etios ya, ini kelemahannya di sini di jok bagian belakang ya. Jok belakang ini biasanya ini dudukannya ini sudah lepas di bawah. Nah gini ya, macam ini. Nah ini ya, ini lepas dudukannya ini. Jadi sudah hilang. Rata-rata seperti ini ya untuk Toyota Etios, hampir semuanya. Tuh kelemahannya. Tapi usahakan ini masih kondisi jok-joknya masih bagus. Termasuk untuk di dotrim-dotrimnya semacam ini ya, tidak banyak keretakan. Jadi kita cek untuk di dotrimnya ini tidak banyak retakan. Terus untuk bagian dashboard, nah seperti ini ya, kita usahakan dashboardnya masih utuh ya, masih utuh, tidak banyak yang pecah, tidak ada pecahan. Kalau ini kan masih utuh ya, tidak ada pecahan. Termasuk untuk apa ini, lubang AC, nah ini biasanya pada hilang ya. Usahakan ya, walaupun harganya tidak mahal, tapi kan kalau banyak yang dibeli ya lumayan. Setelah kita lihat cukup, termasuk interior ya, interior bagian atas plafon. Nah ini sudah di salon sini. Ini warna, ini aslinya ya, ini aslinya, dia memang kayak kain bludru gini, tapi ini posisinya sudah di salon. Jadi dia udah bersih, biasanya kotor deh. Jadi kalau kita sudah rasa cukup ya untuk di pengecekan bodi, yang selanjutnya adalah kita adakan pengecekan untuk di mesin. Kita lihat pertama untuk tampilan luar ya. Jadi tampilan luar usahakan bersih ya, bersih semacam ini, tidak ada oli yang keluar-keluar ya, yang nyepret-nyepret atau netes di blok-blok mesin. Ini yang perlu ganti tutup radiator ini sepertinya. Kalau aki biasanya dia udah dapat bagus ya, udah dapat baru. Nah jadi kita cek bagian mesin, jadi tidak ada oli-oli yang netes. Bagian bawah, blok bawah, nah semacam ini kita lihat. Kalau ini kan kotor aja ya, tapi bersih bawahnya. Terus Etios ini atau taksi ini rata-rata sebagian kelemahannya itu di bagian shock breaker ya. Jadi kita ngeceknya cukup gampang, shock breaker itu tinggal kita tekan. Jadi kalau dia ada goncangan, maksudnya itu ke bawah, lentur, itu berarti shock breakernya cukup bagus. Tapi kalau dia keras, malah apalagi sampai tidak bisa ditekan, itu biasanya shock breakernya sudah harus saatnya ganti. Nah ini untuk di master koplingnya ya masih bagus ya, masih jernih. Nah setelah kita rasa cukup untuk pengecekan di bagian luar mesin, sekarang adalah kita hidupkan. Jadi tekniknya hampir sama walaupun mobil taksi. Usahakan adalah semua lampu indikator semacam ini hidup. Begitu dia mesin hidup, itu harus mati. Kecuali adalah mungkin rem tangan sama lampu pintu biasanya kan, atau sabuk pengaman. Nah ini ya. Jadi begitu mesin hidup semua mati, kecuali adalah lampu pintu sama rem tangan. Setelah mesin hidup, kita dengarkan suara mesinnya. Nah ini ya. Ini suara mesinnya biasanya halus, ketukannya sama ya, iramanya sama. Kalau musik itu tek 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 tek, berarti mesinnya ini bisa dikatakan bagus. Setelah itu kita pegang bodinya di sebelah sini atau mungkin di belakang sini. Nah dia ini tidak ada gonjangan sekali. Ini berarti apa, engine mountingnya juga kondisi bagus. Ini ya. Jadi engine mountingnya kondisi bagus, irama mesinnya juga kondisi bagus. Biasanya kalau untuk mobil-mobil taksi ini dia sudah pernah dibongkar ya, sebelum dijual dia dibongkar, diberesin untuk bagian mesin dalamnya. Jadi rata-rata memang untuk mesinnya itu bagus, kecuali mungkin kalau memang dapat yang kita beli istilahnya itu belum diperbaiki ya. Nah itu
kita cek adalah untuk di asap pembuangan. Di asap pembuangannya ini bersih, tidak ada udara ya, atau kelihatan asap yang keluar. Berarti untuk pembakarannya sempurna. Itu ya, pembakarannya sempurna. Berarti kondisinya cukup lumayan lah untuk taksi ini. Nah, setelah ini selesai kita cek, kita rasa cukup, kita buat jalan. Termasuk adalah di bagian persneling ya. Jadi persneling ini juga penting untuk giginya ini ya. Untuk gigi maju mundurnya, terus gigi 1 2 dia gampang atau tidak. Nah, biasanya kadang-kadang penyakitnya di sini ya. Dia gigi mundur susah. Nah, itu. Biasanya penyakitnya di situ. Kalau mobil-mobil bekas taksi itu kan ya namanya yang make orang banyak ya. Selain itu adalah fungsi AC. Ini kita cek. Nah, ini kan berfungsi dengan baik. Nah, ini ya. Dingin. Setelah itu kita coba untuk dibuat jalan. Nah, setelah kita buat jalan, kita sambil perhatikan adalah untuk suspensi itu tadi, dia keras atau tidak. Setelah itu semua selesai, kita cek adalah untuk suratnya. Setelah itu harga ya. Nah, itu harga. Jadi ya sesuaikan dengan budget kita untuk perbaikan. Kalau ini kebetulan memang kemarin angkanya cukup murah ya. Jadi sekitar 30-an. Jadi walaupun bekas kerendam masih bisa lah. Karena untuk yang lainnya masih oke lah. Jadi tinggal bagian dalam ini dicat bekas-bekas kerendam ini ya. Ini karena apa? Awap udara. Jadi bisa dicat. Karena ini pasarannya kan kalau untuk harga pasaran sekitar 35-an ya, ini di bawahnya. Karena untuk yang kerendam ini kebetulan hanya di bagian bodi bawah saja sih, tidak sampai ke atas, tidak sampai ke mesin. Oke, saya rasa itu aja. Mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang pengen meminang taksi itu ya harus hati-hati ya, lebih teliti di dalam untuk pengecekannya. Karena namanya mobil operasional itu ya kadang-kadang kan yang makainya sembarangan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.